Halo, Assalamualaikum Pak Budi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Las. Alhamdulillah baik, sehat, Sehat ya Pak ya? sehat Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini saya sudah diajak diskusi sama Pak Budi ya. Cuman ya ini waktu kita karena tidak lama, hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit lah ya. Kita langsung saja ya Pak Budi ya. Kira-kira ini yang mau Pak Budi bicarakan apa ini? Ada masalah atau mau curhat apa gitu? Ada Pak Las. Jadi gini, saya itu punya permasalahan dengan siswa Pak Dengan di siswa. kelas. Nah, di kelas terkait apa banyaknya barang atau uang yang hilang di kelas gitu Pak. Pencurian Oh, lah seperti itu. kehilangan ya dari anak-anak ya. Ya kehilangan. Betul ya, Oke, betul. iya. Terus karena ini waktunya kita nggak lama, eh, dari permasalahan yang Pak Budi alami ini, nanti harapannya itu apa namanya di akhir dari percakapan kita ini ingin hasil yang seperti apa Pak Budi? Ya, jadi saya tuh pinginnya pada saat diskusi ini saya nanti bisa menemukan solusi atau trik supaya mendapatkan pelakunya itu, Pak. Nah, dan nantinya Hmm, pelaku tersebut itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu, Pak. oke, ya berarti kayak semacam alternatif penyelesaian permasalahan itu ya Pak ya, yang terkait Iya, dengan iya, kehilangan siswa itu ya. iya, iya betul, Oke. Pak. Kalau boleh tahu Pak Budi, sebenarnya situasinya itu bagaimana yang dialami Pak Budi di sekolah ini dari permasalahan tersebut? Iya. Jadi kemarin itu saya tuh mendapat laporan dari salah satu siswa bahwa uangnya itu hilang 50.000, Pak, pada Ya. saat ujian praktek olahraga. Hmm. Nah, kemudian saya membantu mencari di kelas, menggeledah laci dan lain sebagainya, ternyata tidak ketemu. Oh, Nah, gitu. jadi, Berarti ini hubungannya dengan masalah kejujuran siswa ya Pak ya? iya betul sekali, Pak. Nah, Nah, kalau boleh tahu Pak, eh, siswanya Pak Budi ini, kalau menurut Pak Budi, ini level kejujurannya itu baru di antara 1 sampai 10, kira-kira yang siswa Pak Budi apa namanya amati berada di level berapa Pak? ini sekitar level nilainya 5, Pak. 5 ya, tengah-tengah ya. Iya, iya 5 rendah. Terus harapannya Pak Budi ini nanti siswanya Pak Budi bisa sampai ke level berapa ini? Kalau bisa ya sampai level 10. 10 ya. Artinya, iya betul. Artinya anak-anak didik saya nanti di kelas sudah menerapkan sifat kejujurannya. Karena Hmm. kemarin itu waktu setelah saya membantu menggeledah, paginya saya mencari-cari informasi, sengaja ke anak-anak untuk mencari kejujurannya, mengungkapkan kejujurannya. Ternyata tidak ada yang mengaku itu, Pak. Makanya Oh, harapan saya nanti dengan nilai 5 tadi bisa menaik jadi 10, Pak. sampai 10 ya Pak Budi. Sampai 10 ya, harapannya seperti itu. Kemudian apa ya yang bisa Pak Budi lakukan untuk bisa mewujudkan anak-anak itu bisa sampai ke level 10 tadi Pak? Nah, tentunya saya akan memberikan sedikit pemahaman lah kepada anak bahwa kejujuran itu kan nilai yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, apalagi di kelas, ternyata kasus kehilangan itu bukan hanya dialami 1-2 anak. Nah, ternyata Hmm, ada beberapa anak lain yang kehilangan juga. Nah, artinya iya kan iya. apa? Artinya kan nilai kejujuran di kelas saya itu rendah sekali lah. Dengan saya memberikan pemahaman, mungkin juga saya menggandeng guru agama untuk memberikan Hmm, tausiah, sehingga iya. nilai kejujuran nanti meningkat, Pak. Iya. Terus menurut Pak Budi, apa ya yang mempengaruhi kok anak-anak itu bisa sampai melakukan itu? Jadi keadaan apakah ada aturan tertentu yang mengatur siswa mengenai membawa uang saku kok sampai ada yang membawa uang 50.000, kemudian apa namanya
biasanya kan mungkin ada ini ya Pak ya, aturan yang terkait membahas masalah nominal uang saku siswa. Nah, kira-kira ada enggak yang seperti itu atau hal lain yang mempengaruhi anak-anak bisa sampai melakukan hal seperti itu? Ada Pak, sebenarnya kita ada aturan bahwa anak itu maksimal bawa uang jajan, uang saku itu maksimal 10.000. Cuma kebetulan kemarin si korban yang kehilangan uang 50.000 itu kebetulan dibawakan uang dari rumah oleh orang tuanya untuk membeli seperangkat bed untuk melengkapi seragam bajunya itu Pak. Nah kebetulan itu. Di samping itu juga banyak anak yang hilang sebelumnya itu tidak berani untuk konsultasi dengan saya Pak. Nah, mereka konsultasi dengan saya setelah kejadiannya itu sudah lewat beberapa minggu baru curhat ke saya itu. Jadi sebenarnya anak membawa uang itu yang sebesar 50.000 itu karena ada keperluan begitu ya Pak, bukan memang ya ada keperluan, betul ada keperluan lain Pak untuk membeli bed tadi ya. Jadi secara sekolah itu sudah mengatur siswa ya untuk ada batasan membawa uang saku seperti itu ya Pak Budi? Ya sudah ada Pak, maksimal 10.000 Pak. Oke. Kemudian menurut Pak Budi, ini saya yakinlah Pak Budi kan sudah lama mengajar, kemudian punya pengalaman yang cukup lama. Nah, pasti punya gagasan nih atau ide-ide yang mungkin sudah Pak Budi susun untuk mengatasi permasalahan ini Pak. Apa Pak gagasan dari Pak Budi ini kira-kira? Nah, jadi rencana saya itu nanti karena setelah saya kumpulkan di kelas tidak ada yang jujur Pak, intinya karena titik rendah, saya rencananya itu nanti pada saat setelah selesai pembelajaran saya akan memanggil satu-satu siswa untuk tatap muka dengan saya 4 mata. Nanti akan saya pancing lah di situ supaya personal tersebut bisa mengungkapkan ibaratnya perasaannya, syukur nanti pada saat itu ada yang mengaku dengan jujur bahwa dia yang mengambil itu Pak. Oke, berarti istilahnya kayak semacam ada pendekatan personal ke anak ya melalui ya, betul, bimbingan yang dipanggil satu persatu gitu ya Pak ya? Ya betul Pak, betul sekali. Nah, tentunya dari apa yang sudah Pak Budi rencanakan itu, mengadakan bimbingan, kemudian memanggil anak satu persatu, kan pasti ada persiapan nih untuk melakukan itu. Nah, kira-kira apa yang perlu Pak Budi siapkan untuk mengeksekusi tadi rencana yang sudah Pak Budi susun tadi? Jadi sebelum saya memanggil anak satu-satu, saya lebih dulu menggali informasi. Menggali informasi, tentunya saya menggali informasi dari orang tua, terus menggali informasi di sekolah terkait jajan anak, karena itu kehilangannya di sekolah. Saya menggali informasi mungkin dari kantin. Selanjutnya saya juga minta bantuan rekan sejawat, dalam hal ini guru agama, supaya nanti langkah-langkah yang bagus seperti apa, mungkin dengan mengadakan seperti kayak sumpah gitu loh Pak. Iya. Berarti ada beberapa orang yang dilibatkan ya Pak untuk membantu Pak Budi menyelesaikan permasalahan ini. Tadi saya mendengar ada orang tua, kemudian ada beberapa guru, dan juga dari penjual kantin ya Pak ya Bu? Ya betul sekali Pak. Mungkin peran-peran dari 3 orang ini seperti apa Pak? Perannya, bagaimana nanti perannya? Ya, terlebih dahulu saya pastikan akan berkonsultasi dengan siswa. Karena ini kehilangannya kan melibatkan beberapa anak juga. Saya akan menanyakan, benarkah kehilangannya itu di sekolah atau mungkin pada saat perjalanan pulang ke rumah, kan seperti itu. Yang kedua, dengan menggali informasi dari Bu Kantin, karena kehilangannya itu prosesnya di kelas, dan pada saat itu nominalnya juga lumayan banyak. Saya akan mencari informasi apakah ada siswa yang
membeli di kantin dengan nominal kehilangan yang tadi 50.000 tersebut. Iya, Nah, iya. dengan dari bahan itu nanti saya akan oh berarti memang kalau ada bisa menjadi gambaran ke Referensi ya saya. Pak ya. Iya, iya betul seperti itu. Oke, berarti sudah punya peran masing-masing ini dari beberapa orang yang sekiranya nanti bisa membantu eh, apa namanya, membantu tugasnya Pak Budi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, eh, tadi ada beberapa hal yang sudah Pak Budi rencanakan ya Pak Budi. Kira-kira ini mau dieksekusi kapan ini Pak? Dan mana yang mungkin Pak Budi dahulukan terlebih dahulu, yang sekarangnya mungkin lebih penting dulu itu yang mana, kemudian kapan kira-kira akan dilaksanakan ini? Rencananya secepat mungkin Pak, kalau bisa hari Senin. Cuma kan karena Senin, kalau bisa Senin, nanti Senin pagi rencana saya akan menggali informasi dari Ibu Kantin. Bener apa enggak pada minggu kemarin ada siswa yang jajan dengan nominal uang 50.000 tersebut. Nah, kalau memang ada, baru nanti siangnya, Senin siang saya akan langsung face to face dengan anak tadi untuk berani berkata jujur kepada saya dengan cara menghadap saya ke kantor tanpa ada orang lain supaya mereka bisa mengungkapkan kejujurannya itu Pak. Oke. Berarti secepatnya ya Pak Budi, lebih cepat ya. gitu ya. Iya betul lah. Oke Pak Budi, jadi tadi apa namanya, kita sudah ngobrol-ngobrol ya ringan-ringan lah ya terkait dengan permasalahan yang Pak Budi apa namanya alami ini. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan banyak sekali rencana atau alternatif solusi yang mungkin akan segera Pak Budi lakukan. Ya harapannya nanti solusi dari permasalahan dari Pak Budi ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu ya Pak Budi yang bisa kita bahas. Cuman ini karena sudah selesai pembahasan kita. Nah sekarang kira-kira ini Pak Budi gimana ini perasaannya setelah ibaratnya ngobrol-ngobrol sama saya ini Pak terkait dengan permasalahan Pak Budi? Ya perasaan saya senang Pak, terus lega karena pada saat diskusi tadi saya bisa mendapatkan solusi untuk saya terapkan secepatnya kepada anak didik saya, dan harapan saya nanti pada saat pelaksanaan bisa mendapatkan titik terang, syukur bisa menemukan pelakunya dan pelaku tersebut bisa ibaratnya segera bertobat, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu Pak. Oke, keren sekali Pak Budi, luar biasa tadi rencana aksi yang akan segera Pak Budi lakukan. Saya ini jadi malah semakin penasaran ya. Mungkin minggu depan kalau ada waktu kita bisa bercakap-cakap lagi Pak Budi. Saya penasaran ya, nanti hasilnya seperti apa. Siap Pak. Semoga saja bisa terrealisasi ya Pak. Amin. Gitu nggih Pak Budi, pembicaraan kita pada siang hari ini. Sekali lagi semoga permasalahan dari Pak Budi tadi segera tertangani dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan harapan seperti yang Pak Budi sampaikan di awal pembicaraan ini. Begitu ya Pak Budi ya. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah sama-sama Pak Budi. Waktu. Iya. Iya, sama-sama Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.